Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini membahas mengenai jalur masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2023, di mana seperti yang kita tahu bersama bahwa ada beberapa perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh kementerian dalam seleksi penerimaan masuk PTN di tahun 2023. Untuk jumlah jalur tesnya itu masih sama, masih boleh kita buat secara garis besar, masih ada 3, yakni kalau di tahun kemarin itu ada jalur undangan, lebih tepatnya itu sering kita sebut sebagai SNMPTN, ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, tetapi untuk tahun ini namanya berganti menjadi SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Kemudian yang beberapa tahun kemarin namanya adalah SBMPTN, tahun 2023 itu berubah menjadi SNBT. Kemudian seleksi yang ketiga itu adalah jalur mandiri, begitu ya. Nah, di SNBP sendiri ada beberapa perubahan mendasar, ada beberapa perubahan besar yang dilakukan, ya. Seperti misalnya dalam nilai rapor, kalau di tahun kemarin itu hanya beberapa nilai rapor saja yang berpengaruh, tetapi di tahun 2023 itu menjadi semua mata pelajaran, begitu. Nah, video kita kali ini akan melihat mengenai faktor-faktor penilaian atau faktor-faktor penentu kelulusan SNBP di tahun 2023. Apa saja itu? Dalam hal ini kita telah membaginya dalam 4 kriteria. Yang pertama adalah indeks sekolah, kemudian ada indeks siswa, jurusan, dan faktor lain-lain. Kita bahas yang pertama mengenai indeks sekolah. Yang dimaksud sebagai indeks sekolah ini kita bagi menjadi 3 faktor penilaian. Yang pertama adalah akreditasi sekolah, di mana seperti yang kita tahu bersama bahwa akreditasi sekolah itu tentu sangat berpengaruh ke jumlah siswa yang bisa mencoba di jalur SNBP. Di tahun kemarin itu untuk akreditasi A, jumlah siswa yang bisa mencoba jalur SNMPTN itu sekitar 50% dari total siswa, tentu berbeda dengan akreditasi B dan akreditasi yang C. Faktor yang lain itu mengenai track record sekolah dan track record alumni. Tentu sekolah yang memiliki track record yang bagus dan kemudian track record alumni yang bagus di PTN-PTN tujuan siswa tentu akan memiliki faktor penilaian yang bagus juga nanti pada saat penilaian siswa yang masuk di SNBP atau SNMPTN. Kemudian yang berikut di sini kita lihat mengenai indeks siswa. Yang dinilai dalam indeks siswa ini adalah nilai rapor. Ini yang pertama, yang umum yang kita tahu, bahwa dalam nilai rapor di beberapa tahun belakangan itu hanya beberapa mata pelajaran. Seperti misalnya yang IPA hanya 6 mata pelajaran, yakni matematika, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian untuk berikutnya ada kimia, fisika, dan biologi. Tetapi di tahun 2023 yang dinilai adalah semua mata pelajaran, ya. Jadi semua mata pelajaran yang ada di nilai rapor itu dinilai sebagai syarat penilaian, dinilai sebagai syarat masuk untuk mendapatkan bobot yang tinggi di SNBP. Plus nanti ada 1 atau 2 mata pelajaran yang mewakili untuk tiap prodi yang dipilih. Ya, seperti kita bahas dalam video sebelumnya. Misalnya untuk program studi kedokteran, mungkin yang akan mata pelajaran yang akan dinilai selain semua mata pelajaran tadi, ada 1 atau 2 mata pelajaran yang dinilai lagi, yakni di misalnya biologi atau kimia, begitu ya. Kemudian sertifikat. Banyak sertifikat yang
bisa adik-adik lampirkan dalam membuat bobot nilaimu semakin tinggi, ya. Seperti beberapa tahun belakangan dari data yang kita lihat bahwa sertifikat internasional mau dalam mau OSN atau juga tingkat kabupaten atau tingkat provinsi itu sangat berpengaruh untuk penilaian atau mendapatkan bobot yang tinggi. Nah, kita lihat di beberapa tahun belakangan ini dari beberapa siswa yang kita bantu bahwa sertifikat internasional itu memiliki bobot yang tinggi dan juga memiliki peluang yang sangat tinggi untuk lulus di PTN favorit. Kemudian untuk tahun ini ada peraturan baru juga bahwa kalau di beberapa tahun kemarin yang IPS itu kemungkinan besar itu tidak bisa masuk ke IPA, ya. Tetapi di tahun ini yang IPS bisa ngambil bidang studi atau jurusan yang ada di program IPA. Kemudian yang bahasa juga demikian sebaliknya. Dan ada mata pelajaran tertentu yang digunakan sebagai faktor penilaian. Dan yang berikut adalah prestasi akademik dan non-akademik. Itu masih berkaitan dengan boleh kita buatkan ke portofolio dari masing-masing siswa. Yang berikut, faktor penilaian yang berikut mengenai jurusan, yakni ketepatan pemilihan jurusan, prioritas dan peminat atau daya tampungnya. Tentu yang mengakibatkan siswa bisa lulus itu adalah jurusan yang tepat, kemudian peminat dan daya tampung. Untuk tahun ini boleh kita sampaikan bahwa persaingannya juga akan semakin ketat karena seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2023 itu semua mata pelajaran itu dinilai, sehingga tentu akan membuat persaingannya akan semakin besar, begitu ya. Kemudian yang berikut yang kita lihat di sini adalah mengenai faktor penilaian. Ya, faktor penilaian untuk yang lain-lain ini kita bisa buat di sini untuk ketepatan data, kemudian penghasilan orang tua, UKT yang dipilih, dan faktor wilayah. Nah, dalam hal ini jangan sampai adik-adik nanti pada saat mengisi datanya itu salah mengisi data atau bagaimana, dan kemudian penghasilan orang tuanya kemudian diubah atau mungkin direndahkan atau mungkin ditinggikan, karena tentu nanti itu akan sangat berpengaruh ke UKT yang adik-adik peroleh. Nah, mungkin video kita sampai di sini dulu. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut kita akan buatkan di video-video berikutnya. Sampai di sini, terima kasih. Salam.